Air radiator bisa menimbulkan kerak dan karat dan berujung overheat jika tidak paham betul masa pemakaiannya. Kapan waktu yang tepat untuk mengganti air radiator, kapan waktunya untuk flushing atau membilas sehingga nanti tidak timbul kerak atau karat akibat masa pemakaian air radiator yang berujung bisa menjadi overheat. Halo rekan semuanya, kali ini saya akan mengulas mengenai air radiator kembali, lanjutan dari video sebelumnya menurut referensi panduan pabrikan Toyota yang kemarin sudah saya publish. Dan apa bedanya sih yang namanya air radiator dari yang murah, menengah sampai yang kelas mahal itu bedanya apa? Mengingat dan menimbang karena air radiator baik yang murah maupun yang mahal sebenarnya punya masa pemakaian. Jika melewati batas masa pemakaian, tetap saja nanti bisa menimbulkan karak dan kerak dan berujung bisa menjadikan mesin overheat. Air radiator yang mahal tentu bahannya lebih kompleks dibanding air radiator yang murah atau ekonomis. Meskipun keduanya sama-sama bisa kita pakai untuk mesin mobil. Yang paling harus diperhatikan di situ adalah sebenarnya masa pemakaiannya. Jangan sampai telat menguras dan mengganti air radiator. Dan alasannya adalah ketika air radiator ini bekerja untuk mendinginkan mesin seiring dengan waktu pemakaian, nanti zat aditif untuk penghilang karat, penurun suhu mesin, pelumas untuk kipas radiator itu seiring berjalannya waktu akan menguap, akan berkurang kemampuannya, sehingga nanti jika telat pemakaian, telat penggunaan, masa pakaiannya berlebihan, nanti bisa menimbulkan karat dan kerak yang berujung menjadi overheat. Nah, di sini saya beri contoh air radiator mulai dari yang harganya murah ekonomis, menengah sampai yang kelas mahal. Dan apa sebenarnya dampak serta efeknya pada mesin. Jadi sekali lagi ya, namanya air radiator itu sebenarnya kita bisa pakai air radiator merek apa saja, jenis apa saja. Yang penting jangan pakai air mineral, itu yang paling penting itu. Kemudian kita harus memperhatikan masa pemakaiannya. Air radiator yang harganya lebih murah, lebih ekonomis dipakai untuk mesin ya nggak masalah sebenarnya. Cuman nanti masa pemakaiannya itu lebih pendek karena zat aditif yang ada di dalamnya itu lebih cepat hilang, lebih cepat menguap. Konsentrasinya atau viskositasnya di situ tuh lebih rendah daripada yang air radiator yang harganya lebih mahal. Pada tabel sebelah kanan ini Anda bisa lihat, bisa jadi pilihan meskipun banyak sekali merek air radiator, mau pakai yang ekonomis ataupun yang kelas mahal. Yang paling penting dipahami di sini adalah masa pemakaiannya. Kalau mengikuti rekomendasi dan buku petunjuk dari pabrikan mobil seperti Toyota misalkan, itu masa pemakaian air radiator itu setiap 20.000 km itu dikuras, di flushing dan diganti yang baru. Dengan catatan Anda dari awal menggunakan air radiator yang sesuai rekomendasi pabrikan, ya gampangnya air radiator yang mahal lah. Kalau dari awal sudah memakai air radiator yang mahal, yang komposisinya seperti ini ya, ada air destilasinya, ada etilon glikolnya, zat anti karat, pelumas. Kalau dari awal pakai air radiator yang kualitasnya tinggi, maka nggak masalah. Setelah 20.000 km pemakaian bisa diganti dan di flushing. Kalau kurang tinggal ditambahkan. Itu kalau pakai air radiator yang super bagus. Nah, kalau kita menggunakan air radiator yang kelasnya kelas menengah, yang harganya harga menengah, itu tentu kita harus lebih cepat mengganti. Misalkan di angka 5.000 atau 10.000 km pemakaian itu wajib dikuras. Karena ya tadi sudah dijelaskan bahwa zat-zat aditif yang ada di dalamnya itu lebih cepat menguap, maka harus cepat diganti. Kalau nggak cepat diganti ya sudah, nanti resikonya radiator isinya kerak dan karat, bisa berujung jadi overheat. Nah, kalau kita menggunakan air radiator yang harganya ekonomis, murah dan terjangkau, nggak masalah. Yang penting perhatikan masa pemakaiannya. Tadi sudah dijelaskan jumlah kilometer yang harus diganti. Tentu kalau air radiator yang harganya ekonomis dan murah
itu masa pemakaiannya lebih rendah. Jadi bisa saja sampai 5.000 km atau bahkan 3.000 km Anda sudah harus ganti air radiator. Kenapa seperti itu? Jelas alasannya, sebab air radiator kalau sudah di atas batas pemakaian itu sudah seperti air biasa. Zat aditif di dalamnya sudah menguap, sudah hilang, kemampuan konsentratnya sudah berkurang, zat anti karatnya berkurang, pelumasnya berkurang, sehingga akhirnya jika masa pemakaiannya sudah berakhir, sudah lewat, air radiator yang bagus itu nanti berubah jadi air mineral biasa karena sudah bercampur dengan kotoran air radiator. Masa pemakaian air radiator ini sungguh sangat harus diperhatikan, karena jangan sampai air radiator menimbulkan karat dan akhirnya overheat ya, karena kalau sudah overheat itu nanti biayanya jadi tambah banyak, buntutnya panjang, harus servis ini dan itu hanya akibat air radiator. Jadi kalau sudah masuk masa pemakaian berakhir ya sudah, jangan sampai telat ganti meskipun air radiatornya masih penuh, bahkan masih kelihatan bening. Kalau sudah pemakaiannya, masa pakaiannya sudah lewat, mending segera diganti saja daripada nanti mesinnya berkarat, korosi, dan akhirnya overheat karena biayanya jadi tambah mahal. Oke, sementara itu tutorial yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, positif dan aplikatif. Selamat bekerja dan beraktivitas, lancar selalu untuk rekan-rekan semua.